Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi dengan Ustadz Ridwan, saudara-saudara. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wah, sepertinya Anda habis konser juga ya? Enggak. Gosip. Oke, nih waktu video kemarin nih kan banyak yang tanya tuh pada protes tuh, nggak ada sesi ininya apa katanya tabrakan beruntun. Oh gitu. Iya, dengan apa seekor kerbau. Itu cerita persisnya seperti apa sih? Itu kan banyak kan, ada yang bilang kan katanya main PS. Ada yang bilang ngerjain tugas. Ngerjain tugas malam-malam. Ya, oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nggak salah ceritanya ya. Iya. Karena itu kan dulu. Iya. Berarti sekarang kita nostalgia dulu ya. Iya. Mohon keikhlasannya kepada korban-korban yang lain. Kalau pada waktu ini saya bawa-bawa gitu. Tapi insya Allah nggak saya sebutkan namanya, paling hanya inisial saja ya. Perjalanannya bisa dibilang ya berawal dari gimana ya, ketambangan saya gitu. Tambang. What is the tambang? Tambang itu bahasa Betawi. Oh, bahasa Betawi. Jadi kalau bahasa kampungnya Badung. Badung. Karena saya kan orangnya bandel. Bandel sekali. Tapi jangan diikuti ya, guys. Iya, itu makanya ketika ada yang mau minta tolong ceritain dong perjalanan nabrak kerbaunya, saya dengan senang hati ingin cerita. Tetapi bukan membongkar aib saya. Jadi saya ingin menceritakan ini gitu kan. Tetapi jangan diikutin. Gitu kan. Jadikanlah motivasi oleh kalian sahabat Akanet gitu kan. Iya. Karena ini Tong sebetulnya Badung kan ini kan ininya juga perjalanan hidup. Iya, gitu. Jadi perjalanan hidup apa aja yang pokoknya pahit manis. Perjalanan hidup juga seperti itu. Jadi supaya nempo jelema teh tong bagusna bae gitu kan. Da Iya, urang teh iya. baheula mah kitu. Jadi karena ketambangan saya gitu kan, orangnya bandel, ya, kebandelan saya. Jujur bisa dibilang saya itu ya memang penghasut dulu ya. Penghasut para santri gitu. Gitu kan. 2011 gitu. 2011 kan saya ceritanya pengen ikut ngaji lagi ke Rodatul Mubtadi'in. Iya. Di sana kan ada santri ya. Iya. Nah, yang menghasut mereka itu saya. Awalnya santri Rodatul Mubtadi'in itu main bola itu tidak berani main ke lapangan besar. Oh, gitu ya. Lapangannya di sisi Cai. Lapangan di sisi Cai. Yang cuman berani main bola ke lapangan besar cuman saya. Cuman saya. Karena kan saya kan dulu penjaga gawang. Iya, penjaga gawang. Penjaga gawang. Dan makin kemarin jadi ngefans sama Diego Michel. Iya. Saya saking ngefansnya pun rambut pun saya potongan rambut sama kayak Diego Michel gitu. Benar. Kayak Diego Michel. Pakai baju dong selekpong banget aja. Iya. Diego Michel. Nah, awalnya ya kita berawal dari hobi main PS. Iya. Main PS. Main PS. Saking bandelnya saya, ketika saya tidak punya uang ingin main PS, saya suka ngejual beras. Oh. Suka ngejual beras. Mungkin keluarga saya tidak tahu. Karena kan ayah saya kan punya penggilingan beras ya. Iya. Ayah saya punya penggilingan beras. Ayah saya tidak ada, tapi kan penggilingan berasnya masih ada. Masih ada. Saudara saya yang lain sibuk di Jakarta, penggilingan di sini tidak ada yang ngurusin. Penggilingan di sini tidak ada yang ngurusin. Akhirnya kan saya dengan ibu saya. Gitu kan. Ketika ada yang gitu kan yang menggiling beras, hasilnya kan kadang suka disimpan di penggilingnya. Nah, saya suka malam-malam itu ngambilnya. Masya Allah. Ketika mau main PS gak punya uang, ngambil beras, ngambil 2 liter jual, hasilnya pakai main PS. Aduh, kapudin ya. Mungkin keluarga saya nggak tahu. Hasilnya suka pakai main PS. Gitu kan.
Masya Allah, saya bisa bilang, bandel sekali deh. Bisa dibilang gak punya otak saya gitu. Orang tua sudah tidak ada, diurusin oleh kakak, diurusin oleh keluarga, tapi masih bandel gitu kan. Karena disitulah ya, hadirin, bahwa hidayah itu betul-betul hak milik Allah ya. Bukan milik manusia. Saya hidup di kalangan santri, di Ciberi banyak santri, keluarga saya santri, paman saya santri gitu kan, bibi saya santri, tetapi mereka menjuruskan saya ke jalan kebaikan. Karena hidayah belum nempel di diri saya, tetap saya nggak mau. Iya betul. Nah, momen itu ya saya kan lihat. Anda sebelumnya kan sebelum almarhum bapak meninggal ya. Nah itu kan waktu itu pas momen-momennya gabung geng ya. Iya betul. Nah saya ngelihat kalau nggak salah ya, jadi setelah almarhum bapak meninggal. Nah itu Anda itu Ustadz Ridwan jadi mulai ini apa? Iya kan? Pas momen almarhum bapak meninggal, jadi istilahnya agak inilah mendingan, agak baikan itu dari tadinya main musik ini, jadi istilahnya jadi mau ngaji lagi gitu loh. Bener nggak? Jadi intinya bertahap lah sedikit. Iya bertahap, jadi mulai dari sana. Jujur ketika ayah saya meninggal, Masya Allah, kalau ingat masalah seperti itu, kayaknya nggak ada orang yang paling bandel dari saya gitu. Iya. Jujur ketika saya meninggal, orang tua saya sakaratul maut, saya sedang main bola. Saya sedang main bola. Tidak melihat ayah saya, karena ayah saya kan nggak di Ciberi meninggal. Di Kopi. Saya sedang main bola. Jadi tidak melihat gitu kan. Nah, ketika saya meninggal, alhamdulillah doktrinan dari keluarga, dari kakak, dari paman gitu kan. Nah, sedikit demi sedikit mendekati paman saya. Sedikit. Nah, 2 bulan setelah ayah saya meninggal, ketika meninggallah nenek. Nenek meninggal. Nah, dari situ, dari meninggal nenek itu. Dari meninggal neneknya pengen ngaji lagi. Tapi masih itu, masih jadi pelakor mereka, masih jadi pelakor masih gitu kan. Pelakor main PS masih. Akhirnya santri paman saya ajakin dia main PS. Suka ngaji saya ajakin main PS. Ba'da asar suka ngaji kita. Tapi saya justru pada saat itu nggak suka ikut ya. Iya, tapi ente juga sama sih. Iya. Jadi nggak suka ikut bareng-bareng gitu loh. Paling saya main PS itu nggak jauh paling sama Sudino. Gitu. Iya. Gitu kan. Akhirnya anak-anak teman-teman saya ajakin gitu kan, yang inisial B ya. B. Lamia ada yang Facebook. Facebooknya Lamia, tinggal searching aja guys. Mukanya ada di situ. Yang Facebooknya Lamia gitu kan. Yang akun Facebooknya Lamia ada dia. Ya kan kita kan ketika pada asar, yuk main bola yuk. Padahal pada asar itu waktunya aja kita. Anak-anak saya ajak main bola ke lapangan besar kan. Wah, makasih. Malam-malam kan habis ngaji kitab berangkat main bola. Tapi yang paling sering itu saya partnernya gitu kan. Dulu kan main PS-nya kalau nggak di Mas Breu kan di Cipayung. Mas Breu Gajru gitu ya. Saya paling sering diajakin sama teman saya yang punya motor Sprite biru. Sprite biru, iya. Lagi ekstra dah. Facebooknya itu yang nggak sebut nama asli, tapi Facebooknya itulah. Iya. Sama-sama, saya suka bolos, sekolah dia juga suka bolos. Dia jemput saya gitu, ya pakai seragam sekolah gitu. Dia main PS sama dia. Dulu saya sangat hobi main PS, main bola itu sangat hobi. Dan ketika adzan asar berkumandang di sekolah, saya udah gak betah sekolah. Takut main bola ketinggalan. Bahkan sekolahnya sore ya waktu itu. Iya, waktu sekolah masih sore kan. Akhirnya kadang-kadang saya suka bolos kalau udah waktu asar. Nggak mengikuti pelajaran pada asar gitu. Asar pulang, langsung ganti baju, nggak sholat ini, nggak langsung ke lapangan main bola. Nah, ketika mau naik ke kelas 2, jujur aja, saya berarti dari kelas 1 naik ke kelas 2, kelas 2 naik ke kelas 3. Dari kelas 1 naik ke kelas 2 itu bersyarat. Naik bersyarat ya. Dari kelas 2 naik ke kelas 3 bersyarat juga. Bersyarat juga.
karena bandel, sekolah jarang masuk, Iya. gitu kan. Jadi bodoh ongkoh, ngedul ongkoh, Iya, gitu iya, kan. iya. Gitu. Nah, ketika saya kelas 1 mau ke kelas 2, nah di sini di angkatan saya, Iya. angkatan ATF. Jadi kita punya 3 teman, Iya. ya, si kembar sama si bos. Si Bos. bos yang kemarin viral mau nikah, dia nggak mau. Siapa? Itu bos kita seangkatan sama saya. Yang bos apa dulu nih? Bos itu, bos yang di sebelah sekolah sana. Yang Oh. sekolah sana. Iya. Bos ayam? Bukan. Bosnya? Bos aku. Oh. Disebut. Tapi bukan nama asli. Iya, iya. Iya. Kita bergeng sama mereka. Iya. Geng naga hitam namanya. Oh, iya. Saya, si kembar sama si bos gitu. Gitu kan. Jadi kan di angkatan kita itu kan ada saya, geng naga hitam, dan ada satu lagi geng Jepang namanya. Geng Jepang. Iya. Siapa tuh geng Jepang? Geng Jepang, Rifai, Wah, Aep itu sama Aang. orang Dia- sakti tuh. Orang sakti semua. Orang sakti semua. dia emang nggak sama kita karena kurang apa ya, kurang gaul gitu ya. Gitu kan. Kurang bandel lah. Iya, kurang. Kalau kita mah berempat ya, Iya. agak lumayan bikin pusing guru gitu kan. Bikin pusing guru akhirnya. Makanya saya setiap UAS pasti remedial. Pasti remedial. Remedial. Iya, pasti remedial. Kan. Setiap UAS pasti remedial, setiap UAS pasti remedial. Nah, itu kalau nggak salah kita mau pas kelas 2 ya, Iya. pemilihan ketua OSIS. Oh. Nah, yang nyalon jadi ketuanya si bos, Iya. saya wakilnya. Saya wakilnya. Jadi lu orang bad boy ya yang jalan OSIS. Saya wakilnya. Gitu kan, akhirnya. Tapi kita masih punya PR Iya. dari Pak Nas. Oh iya panas. Gitu kan, masih punya PR karena kita yaitu jadi naik bersyarat ya. Naik bersyarat harus ngerjain makalah. Gitu kan. Saya terus yang punya motor Vario, Iya, itu. Vario, gitu kan. Terus si kembar dua-duanya. Iya. Si kembar dua-duanya. Kalau si bos enggak, dia makan pinter. Si bos enggak. Nah, kita punya acara, kita punya rencana. Di sini kan gak ada warnet, Iya. gitu kan. Yang ada warnet itu cuma ada di lurah. Di lurah. Ini Sedangkan perikanan. sedangkan saya itu kan yang punya motor Vario, Iya. gitu kan, nggak bisa komputer. yang bisa komputer itu cuma itu si kembar itu. Si kembar cuma yang itu doang yang punya yang bisa komputernya. Kita rencana malam-malam saya kita 2 motor. Itu kan saya terus sama si kembar gitu ya. Bertiga kita berangkat bawa buku ya, bawa ini tugasnya. Oh berarti benar ya ngerjain tugas. Benar. Betul. Kita ngerjain tugas. Dan kita ngerjain tugas. Ini gimana nih? Kita kan nggak bisa. Gitu kan. Saya ngobrol sama yang penonton Vario. Udah kan ada yang bisa ini. Iya. Si kembar gitu kan. Si kembar. Si Abdul bisaun gitu kan. Ya, nah, kita yang ngejajanin, dia yang ngerjain. Saya beli gorengannya. Iya. Dengan itu yang punya motor Vario, dia beli bigolanya. Iya. Sama rokoknya, minumannya dikerjain sama dia tuh. Kita mau nunggu aja, nunggu doang, nunggu berangkat jam 9 lah. Ketika ngerjain tugas jam 12 beres. Berapa makalah itu? Cuma satu pelajaran. Satu pelajaran. Satu pelajaran doang. Gitu. Akhirnya beres. Saya waktu itu bawa tasnya, tas apa? Tas rajit itu ya. Iya, terserah aja. Manchester United. Celana baggy? Hah? Celana baggy enggak? Begi tuh. Begi lah. Baggy ya. Di MA Al Hidayah mungkin orang pertama yang sekolah yang pakai celana begitu saya. Iya. Saya bilang Sama saya. yang motor Vario itu ya? Iya, dia mungkin ya yang kesininya gitu kan dia. Yang pertama orang nggak berani, tapi saya pertama pakai celana pensil ya. Akhirnya jam 12 pulang. Ketika kita pulang dari warnet, datang ke Cipayung, banyak motor orang Cibari di situ. Wah, ketemu dah. Nah, ketemu di situ ada Super X warna biru dan ada PGR warna merah. Inisial. Iya. Selamat menonton.
PGR warna merah, PGZR warna merah, terus Super X125 warna biru. Nah, Repo hitam. Yang itu yang apa sih? Yang tadi kesini. Ya. Anak buah ente. Oh, emang apa itu? Iya. Oh. Iya. Yo. Apa? Motor Revo dan udah nggak motor Revo doang. Kalau Iya. misalnya dia sama yang punya motor Jupiter MX. PGZR. Iya. Akhirnya wah ramai orang Ciberi nih. Akhirnya berhenti di situ. Pas berhenti ternyata mereka sedang berjamaah. Iya. Sedang berjamaah. Berjamaah. Sedang berjamaah. Lagi begini pokoknya lagi inilah. Saya duduk, saya kan udah ngantuk. Udah ngantuk banget. Pulang yuk. Ntar aja. Masih jam segini kan. Iya. Udah main aja dulu. Saya udah kurang semangat karena ngantuk bang. Tapi akhirnya saya main juga sih. Iya. Tapi cuma satu Kalah mungkin. satu babak. Kalah. Enggak. Justru si bos itu yang deket sekolah rumahnya. Iya. Sampai saya berhenti, pas dia penasaran pengen tanding sama saya. Oh, gitu Karena ya? dengar saya itu menang terus gitu. Karena kan pegangan saya Barcelona sama Manchester United. Oh iya. Manchester United pegangan saya. Nah, akhirnya saya main satu babak sama tidur di belakang mereka. Mereka beres main pas itu jam 3. Jam 3 baru beres. Kuat ya. Jam 3 baru beres. Saya pulang. Ngantuk saya kan. Mau sama siapa gitu kan. Iya. Kan udah saya naik PGR aja. Akhirnya saya telak naik PGR. Saya mah dari Cipayung sudah tidur. Udah tidur, blok begini aja. Tidur. Nah, bareng-bareng sama mereka gitu. Udah ngebut dari sana udah ngebut. Hanya pas digajul saya dibangunin. Yang tidur gitu kan. Aku jatuh gitu kan kita yang bawa. Saya nggak kuat ngantuk gitu kan ngantuk banget. Nah, terus jadi saya juga merasakan jadi angin kebut merasakan gitu kan ngebut. Saling kejar gitu kan jadi di situ tiga motor yang saling kejar ya. Vario gitu kan Super X125 gitu kan sama itu PGZR. Kalau Vario biasa supirnya sama si kembar satu iya. Kalau Supra X125 yang punya sama si Lamead itu si Lamead yang ngebonceng gitu kita budak Anak racing. Selama ada yang bonceng. Nah, yang PGZR supirnya sama saya. Yang bawa terus sama saya. Yang berdas itu ya. Iya. Akhirnya saling kejar. Nah, pas di Kadu Bitung kita kekejar sama Vario. Mantap pas dibelokan Indomaret itu. Iya. Disalip sama dia. Nah, pas di SMP kita berhenti. Iya. Star di sini. Masya Allah. Sengaja itu. Iya. Benar. Kalau nggak salah gitu ya berhenti. Nah, yang itu apa? Yang punya motor Vario gitu kan. Yang punya motor Repo. Gitu kan. Yang punya motor Repo dia di belakang aja. Di belakang. Justru pelakornya awalnya dia yang mancing-mancing. Gitu. Dia yang buat luang. Karena pas kita balap dia mah di belakang aja kan yang ngeliatin. Ngetawain bener. Jadi yang manas-manasin dia awalnya. Gitu kan. Ya di SMP gitu kan. Namanya kan Super X125 kalau nggak salah. Perkenalkan racing kalau nggak salah. Iya. Vario Racing juga. Vario Racing. Cuman kita PGZR mah enggak. Karena motor masih baru. Iya. Waktu itu dia kerjanya masih di Lobang, di gunung gitu kan, yang punya PGZR itu. Itu Star kayak kapal katanya. Kata tanda di situ. Kalau situ kayak suara kapal. Pas. Gak ada suara, gak kedengeran. Gitu kan. Tapi antara sadar dan enggak sadar, saya kayak lihat pas nabraknya. Jadi ketika gitu kan, kebot turun dari atas pas tanjakan kentrong. Iya. Jadi kelihatan aja gitu ya. Jadi kebo juga di ya ke plomer. Kan bulunya ada di plomer. Di plomer ada bulunya. Gitu kan. Akhirnya saya terjatuh gitu kan, karena sama tidur gitu kan, kondisi jadi nyawa belum kumpul lah gitu kan. Akhirnya gitu kan saya terjatuh, saya tergelincir, kepala saya yang datang duluan. Dan tapi kata saksi di situ di TKP gitu ya, saya sempat bangun. Katanya saya sempat bangun, aru gitu kan. Jadi saya pegang kepala karena kepala saya berdarah, bocor gitu kan, kepala saya bocor berdarah.
gitu kan. Ketika bangun 2 motor itu Kak di belakang kencang. Terus ngantem kita, ngantem pinggang saya. Pinggang saya kan saya tambah parah. Iya. Tambah parah tuh. Kata yang lihat ya, kayak apa? Mulut saya berbusa. Udah kayak orang sekarat gitu kan. Iya. Paling parah kan. Iya, paling parah gitu kan. Mulut saya berbusa, busa bigola keluar. Soda bigola keluar kayaknya gitu. Cuman saya jadi gimana ya? Melotot nggak bisa. Iya. Tapi omongan orang dengar. Omongan orang ada yang kan yang baca puji, baca tahlil yang gitu. Iya. Nyebut. Dengar tapi nggak bisa gitu. Tapi dengar gitu. Sampai si itu masih lamean ngomong gini. Gerak budang sok kuki kieu teuing. Aing masih kuki kieu teuing. Gerak budang kuki kieu teuing gitu kan. Penyesalan. Jadi yang lain juga ngomong gitu kan. Jadi gimana gitu ya kalau misalkan saya nggak ada umur dengan keadaan seperti itu gitu. Iya. Jadi orang lain mencemaskan seperti itu. Jadi memikirkan hal itu ke sana gitu. Iya. Berangkat malam gitu kan. Teman berangkatnya dari Kobong gitu Iya. kan. Itu kan selain keluarga kita yang malu, di sini ada guru kita juga yang malu kan. Ada guru kita juga yang malu. Saya katanya digotong ke rumah warga. Nah, si kembar tuh. Iya. Pas saya jatuh tuh, pas saya berbusa, dia sempat sempat ngegotong saya, sempat. Jadi dia enggak ngerasain kakinya enggak. Oh iya. Padahal dia juga luka banyak. Dan karena panik lihat saya gitu. Tulang tuh celana pada disobek so diguntingin. Ya gitu kan, saking paniknya lihat saya gitu kan, takut saya kelepasan gitu. Iya. Dia bisa langsung gitu kan. Jadi menggotong saya. Nah, ketika saya digotong sama orang lain, dia baru kerasa. Si Abdul baru kerasa kalau kakinya ini. Iya. Gitu kan, pas udah semuanya udah di rumah, yang satu lagi kemana? Iya. Gitu kan. Yang si Abdul ini ternyata masih duduk di pinggir jalan, gak bisa jalan. Oh. Gak bisa jalan. Di pinggir rumput. Aja gitu kan. Akhirnya kan bekas-bekas tabrakan motornya kan dirapihin gitu kan, karena takut ada polisi gitu ya. Iya. Takut ada polisi karena kebetulan udah rapi, ada polisi lewat. Ada apa ini? Ada apa-apa gitu. Oh iya. Ada polisi lewat gitu kan. Karena pas itu kan nelfon keluarga saya dari kampung, akhirnya datang ke sana ke TKP, ke lokasi. Pas ke lokasi saya dibawa ke rumah ke Pak Dadang. Yang bawahnya itu Pak Yani ya. Alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah yang punya angkot itu. Iya. Pak Yani. Dibawa tanpa pamrih dia membawa kami. Ya kan. Nah, dibawa ke rumah Pak Dadang. Pas datang ke sana Pak Dadangnya tidak ada. Saya udah digotong, dimasukin ke itunya, ke kliniknya. Iya, enggak ada. Pak Dadangnya enggak ada. Itu kan. Saya muntah-muntah di situ katanya. Muntah-muntah. Muntah-muntah gimana enggak ada. Udahlah bawa ke rumah aja, jangan bawa ke kampung. Akhirnya kita dibawa ke kampung. Iya. Dibawa ke kampung, ke Kestren. Iya. Kestren gitu. Kesmas pesantren di Darut Tauhid. Nah di situ akhirnya kita diobatin gitu kan. Kepala saya, rambut saya katanya diguntingin. Iya, botak. Dibotakin di sini nih karena kan luka di belakang. Ya. Diguntingin sama itu yang dagang seblak di depan tuh. Oh iya. Yang dagang seblak di depan. Dia kan koleknya dulu sama Bu Nurul ya. Iya. Diguntingin sama dia. Jadi diguntingin, diobatin, diperban. Saya sadar itu kalau nggak salah jam 9 pagi itu baru bisa melotot. Gitu kan, jadi dari setengah 4 itu merem terus. Kalau bilang tahu koma itu apa ya, nggak tahu. Iya. Pokoknya bisa melotot gitu kan, lihat orang nengok gitu, lihat orang nengokin gitu kan. Itu jam 9 dengan keadaan tangan udah dihimpus. Dihimpus juga ya. Kepala diperban gitu kan. Akhirnya jam 10 gitu kan, jam 10 saya mau pulang ke rumah. Masya Allah ya, itu omongan perih, pahit, pedas. Kedengar pas waktu ngelongok gitu ya. Ada dari keluarga si ini, dari keluarga si itu, dari keluarga ini gitu. Ada. Tapi di situ gimana ya, belum punya hati malu gitu. Tapi ketika kesini saya mungkin dari keluarga kita ada yang malu juga gitu ya, melihat kejadian seperti ini. Itu kan apalagi yang punya pesantrennya mungkin ya. Karena itu kan bisa dibilang 3 orang berarti ya dari pesantren itu. Pesantren 3 orang.
gitu Pak. Tinggal. Jadi itu memang pas momen dari situ ya istilahnya jadi benar-benar menata hidup lah kayaknya ya. Akhirnya kan saya itu diurus di rumah, Eh, diurus di rumah. Ketika sembuh saya kembali lagi ke pesantren, Iya, ke Kobong. Nah dari situ saya pindah tinggalnya, iya. saya pindah tinggalnya, nggak di Kobong, saya tinggal di rumah Iya. Mamang ya, tinggal di rumah karena di situ dekat ke majelis gitu. Iya. Ngaji jadi lebih rajin. Iya, Wah. iya karena berawal dari malu ya. Iya, iya. Ini bisa bisa dicontoh juga. Jadi kita berawal dari malu ke manusia itu juga baik gitu. Iya, iya. Awalnya malu ke manusia, malu. Akhirnya jadi kebiasaan gitu kan. Karena malu, udah kita ikut tinggal, ikut makan di situ. Kalau nggak rajin kan malu. Akhirnya jadi kebiasaan. Gitu. Iya. Alhamdulillah gitu ya. Karena dekat, kabina-bina tuh, deket ke majelis ngaji ngedul mah. Iya. Akhirnya alhamdulillah dari situ mulai ya menata hidup lah, menata hidup, membuka lembaran baru gitu ya. Iya. Membuka lembaran baru, dari situ belajar, disuruh puasa, belajar puasa. Karena saya bisa dibilang tertinggal, pembelajaran saya itu tertinggal dari teman-teman yang lain, dari belajar ngaji Amir, Jumiyah, membaca kitab pun saya tertinggal dari yang lain gitu kan, karena kan masuk belajar ngajinya kan bisa dibilang saya 2012 kan. Iya. Pelajaran sekolah sama saya tertinggal karena di sekolah kan bandel sekali. Nah ketika saya tinggal di situ berarti saya pas kelas 3 gitu ya. Iya, Pas iya. kelas 3 saya tinggal di rumah mama. Saya berangkat dari rumah mama itu jam 8. Jam 8 beres ngaji kita jam 8. Masih jadi bad boy. Iya. Sekolah. Tapi udah pakai peci. Iya, udah pakai peci. Udah pakai peci karena kan bekasnya jadi gimana ya? Kelihatan. Iya. Bekasnya gitu. Malu juga lagi-lagi. Karena bekasnya jadi ini kan, jadi bekasnya agak lumayan gitu ya. Kan anggota akhirnya pakai peci. Akhirnya keterusan sampai lulus saya pakai peci terus. Peci deh. Pakai peci terus. Nah, dari rumah biasa berangkat jam 8. Nah, biasa jalan kaki ke sana muter, Iya. ke sawah, ke penggilingan Bos Alek gitu ya. Iya. Ke situ. Nah, ketika di pesantren di situ biasa nungguin si bos belum bangun. Oh. Nungguin si bos belum bangun, ngetok-ngetok dia, "Bos, udah sekolah." Mana masuk sore kene. Nungguan manehna, sarapan heula, ngopi heula, karek jam 9 baru ke sekolah. Itu jam 9 biasa disangsi. Kan di sekolah dulu kalau telat disangsi kan suruh Iya. push up, gitu kan suruh pull up. Seperti itu terus makanya saya paling mudah-mudahan dihampura lah guru-guru MA ya, guru-guru MA gitu kan kabadungan saya. Yang paling saya ingat sampai sekarang pas belajar bahasa Inggris. Iya, pangkos. Pangkos kesaksian. Orangnya baik ya. Iya. Ketika dia ngajar, dia nulis di board. Saya jam 9 baru datang. Jam 9 baru datang, mengendap-endap. Dia di gerbang gak ada siapa-siapa, biasanya ada Pak Budri, Iya. Pak Haji, dan ada Pak Rahmat. Nggak ada. Saya masuk pelan-pelan, sek, ngintip kelas 3. Pangkos lagi nulis. Saya masuk pelan-pelan lewat pintu karena pintunya terbuka. Masuk pelan-pelan, Pangkos lagi nulis, cek. Saya pelan-pelan masuk. Pangkos nggak tahu. Kirim di absen Ridwan Fauzi hadir. Ada. Jangan. Hadir, saya ada. Padahal saya masuknya pas Pangkos lagi nulis. Gitu kan, jadi nggak masuk dari awal. Masya Allah. Banyaklah kasus. Tapi gimana ya? Ya memang angkatan saya bisa dibilang murid cowoknya geblek, murid ceweknya juga barador gitu. Jadi, Tapi ada yang lebih inilah. 11-12 itu awalnya jeung laki gitu ya, ke zaman sekelas yang saya mah. Kalau mana gitu ya? Tapi ada yang lebih dahsyat tuh. Ada. Angkatan pertama. Betul banget. Makanya saya paling apa ya? Paling ngangkat jempol di kinerja di MA itu ketika ada murid yang mau dilulusin. Di situ ngundang para kiai, ngundang para ustad, Iya. ketika haflahan, nah didoain.
Iya, murid-murid didoain gitu kan supaya keluar dari sini intinya gitu kan kecil dan besarnya ilmu yang dihasilkan dari sekolah ini bisa diamalkan oleh Iya. mereka. Alhamdulillah angkatan saya kata alhamdulillah gitu ya. Terus sekolah nama Masya Allah. Itu buka TK di Kidul. Terus sekolah nama Masya Allah. Buka sekolah PAUD di Kidul. Iya. Buka anak ada punya PAUD, ada yang jadi pengusaha, ada yang punya toko baju, ada yang dagang seblak gitu Iya. kan, macam-macam lah dengan Iya. perjalanan hidup mereka masing-masing gitu kan. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan masih banyak pak. Iya, masih banyak. Masih banyak. Oke, sampai di sini dulu karena sebentar lagi kita waktunya maghrib, sholat maghrib. Terima kasih telah menonton. Itulah request teman-teman yang gak ikhlas waktu kemarin gak ada sesi ininya nih, pohon kebo. Alhamdulillah ya udah diceritain walaupun sedikit kena waktu ya. Iya. Satu, jangan lupa sahabat Akinet komen, like and share dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis guys. Gratis, guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada.